Anda kalau membaca laporan dari The Economist gitu pada bulan Maret itu mengatakan the end of foreign aid. The end of foreign aid. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat Danantara itu adalah sebuah solusi yang muncul dari konsolidasi kapital pada tingkat domestik and not dependent from foreign aid gitu. Saya pernah mengusulkan, mudah-mudahan ini didengar ya, seluruh fakultas hukum se-Indonesia itu melakukan penelitian tentang hasil keputusan MK yang menurunkan umur usia kelayakan untuk menjadi presiden dan wakil presiden gitu. Misalnya, itu kan sangat menarik, tetapi sekaligus juga fundamental gitu di dalam konteks ini. Daripada kemudian mencari ijazah kan. Walaupun itu terus terang hiburan. Iya. Hiburan lepas senja ya. Artinya kalau dalam bahasa awam bahwa kekuasaan Presiden Prabowo ini belum sepenuhnya lepas dari kekuasaan Presiden Jokowi. Ya, kita melihat ya for the time being begitu. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM, tempat kita membaca arah kekuasaan, menelisik ide-ide yang hilang, dan mendengar suara yang tak selalu terdengar di ruang-ruang kekuasaan. Indonesia pasca Pilpres 2024 tampak seperti adanya dua matahari kembar di panggung kekuasaan. Satu masih bersinar, satu lagi apakah meredup atau tetap bersinar. Di tengah kegaduhan-kegaduhan itu muncul berbagai kontroversi-kontroversi yang muncul. Ada yang bersoal-soal ijazah, ada yang bersoal-soal pemakzulan, mau dibawa kemana sebenarnya Republik ini. Bersama saya telah hadir seorang pemikir sosial yang sangat kritis dan sangat tajam, Fahri Ali. Bang, gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita salaman dulu lah, Bang. Senang saya berpikir dan ngobrol dengan Fahri Ali, seorang pemikir yang pernah mendapatkan Ahmad Bakri Award di kategori pemikir sosial, dan saya ajak ngobrol sebetulnya apa yang sedang terjadi di Republik ini. Bang Fahri pernah menulis di Kompas ya, Indonesia pasca Pilpres 2024 itu seperti ruang kosong tapi begitu gaduh ya. Yang ditentukan bukan lagi oleh pemikiran tetapi oleh uang. Itu gimana elaborasi sebetulnya? Iya, jadi kalau kita lihat yang sekarang ya, hari-hari ini, sekarang ini bulan apa? Bulan Mei. Bulan Mei ya, awal Mei ya. Itu sebenarnya masih merupakan sebuah kelanjutan dari terutama Pilpres. Pilpres 2024. Nah, karena itu saya mengatakan itu lebih bersifat artificial politics ya. Jadi hanya pada kulit-kulitnya saja. Termasuk sebenarnya kegaduhan-kegaduhan yang berlangsung sekarang ini. Pertama misalnya tentang ijazah ya. Lalu yang kedua misalnya tentang posisi ya dari PDIP. Itu vis a vis dengan Jokowi. Lalu kemudian posisi antara Mbak Megawati dengan Jokowi. Lalu kemudian posisi antara Mbak Megawati dengan presiden sekarang, yaitu Prabowo Subianto gitu. Nah, kerangka, ya saya mau mengatakan kerangka dasarnya, tapi sebenarnya bukan kerangka dasarnya, melainkan ya landasannya itu adalah efek apakah
saya tidak mengatakan positif ya, tetapi mau mengatakan destruktif pun mungkin tidak terlalu tepat gitu. Jadi efek samping saja. Efek samping dari Iya, Pilpres efek samping 2024. dari Pilpres 2024. Karena ini yang penting yang mau saya katakan. Karena Presiden Prabowo itu belum ya dengan tegas menentukan format politiknya. Gitu. Nah, format politik ini sebenarnya atau ucapan saya tentang format politik ini itu diinspirasi dari tulisan Herbert Reed pada 1968 atau 1969 di Jurnal Indonesia terbitan Cornell University. Judulnya itu adalah Soeharto's Search for a New Political Format pada waktu itu gitu. Nah, di dalam beberapa hal sedikit ada persamaan walaupun perbedaannya banyak sekali ya. Persamaan yang paling penting di situ adalah Soeharto pada awal Orde Baru itu menolak apa yang disebut Herbert Reed ya pada waktu itu sebagai the radical new order. Jadi misalnya siapa namanya mantan Panglima Siliwangi ya. Darsono. Ya, Darsono, lalu kemudian Idris ya. Kemal Idris dan seterusnya itu disebut sebagai the radical new order. Gitu yang tidak diterima sepenuhnya oleh Presiden Soeharto. Jadi dia ingin bergerak secara lebih lembut gitu. Lalu kemudian secara perlahan-lahan melakukan konsolidasi ya, kekuatan politik yang menjadi signature dari Soeharto itu sendiri gitu. Nah, di dalam konteks ini the radical itu juga ada gitu. Misalnya kita bisa menyebutkan sini ya the radical Prabowo gitu. Yang berusaha ya meminta gitu menghilangkan jejak-jejak lama as soon as possible gitu. Tetapi kelihatannya langkahnya itu mengingatkan saya misalnya langkahnya kepada apa yang dilakukan Soeharto pada awal Orde Baru gitu. Jadi semuanya berlangsung pelan-pelan. Nah, tetapi to tell you the truth, saya memang belum melihat ya sebuah format politik dari Prabowo Subianto seperti yang dilakukan oleh Soeharto pada masa 1960-an dan awal 1970-an itu gitu. Nah, sebagai akibatnya gitu, kekuatan-kekuatan lama, saya salah mengatakannya gitu. Walaupun tidak perlu diralat ya. Kekuatan-kekuatan yang bekerja sebelum dia menjadi presiden itu terlihat ya pada tingkat permukaan itu masih kereng dalam bahasanya Betawi ya, dalam frasa Betawi masih kereng dan kemudian orang masih menganggap gitu ada dualisme gitu, matahari kembar dan seterusnya gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat di dalam susunan kabinet gitu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi tetap saja merupakan artificial politics gitu, karena tidak ada sesuatu yang diperdebatkan secara substansial. Tidak ada mereka merebutkan tentang demokrasi yang terus terang ya mengalami declining setelah keputusan MK. Lalu yang kedua, tidak lagi kemudian berbicara tentang equality, ya, tentang justice, ya, sense of justice dan segala macam yang ada gitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan artificial politics yang berlangsung sekarang ini itu lebih merupakan pentilan-pentilan saja. Ini kembali saya gunakan bahasa Betawi yang kemudian menjadi selain awan kabut. Menjadi kabut untuk melihat dengan lebih jernih
terhadap ya the real political problem in Indonesia today. Gitu. Artinya kalau dalam bahasa awam bahwa kekuasaan Presiden Prabowo ini belum sepenuhnya lepas dari kekuasaan Presiden Jokowi. Ya, kita melihat ya for the time being begitu. Jadi kabinet itu kompromi. Ya, kabinet itu isi dari kabinet ya atau anggota-anggota kabinet itu adalah kompromi. Lalu kemudian Presiden Prabowo pun pada bulan Februari kalau saya nggak salah ya, dalam acara Partai Gerindra itu masih hidup Jokowi, mengatakan hidup Jokowi, dan Jokowi sendiri hadir di situ memuji ya Presiden Prabowo, lalu kemudian mengatakan tidak ada yang melakukan kritik ya, tidak ada yang berani melakukan kritik kepada Prabowo dan seterusnya. Gitu. Sasarannya adalah Jokowi. Dia kemudian menjadi bumper seakan-akan seperti itu gitu. Tapi sekali lagi itu yang saya katakan tadi, gitu. Artificial politics itu masih pada tingkat kulitnya. Tidak ada sesuatu yang diperdebatkan secara substansial itu tadi gitu. Oke. Sebagai pemikir sosial yang cukup tajam, Bang Fahri, kapan ini akan selesai? Artificial politik itu akan selesai dan memasuki substansi politik sebetulnya. Nah, kalau kita lihat dari segi teoritis ya, ini ya baru akan terjadi ketika telah terjadi konsolidasi otoritas ya, political authority yang dibuat oleh presiden sendiri gitu. Dalam pengertian lain, tidak ada lagi misalnya menteri-menteri yang datang ya ke Solo misalnya. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang berusaha ya secara kurang konstruktif gitu mendukung atau kemudian mengkritik ya Solo ataupun bukan Solo gitu. Nah, konsolidasi yang seperti ini itu akan membuat orang relatif lebih jernih atau lebih tepat memberikan opportunity untuk melakukan evaluasi tentang keributan-keributan dan kehebohan-kehebohan yang pada dasarnya tidak perlu yang berlangsung hampir selama Oktober sampai dengan bulan awal Mei sekarang ini gitu. Nah, konsolidasi ini menurut saya itu adalah tahap yang penting bagi munculnya ya sebuah pertukaran wacana ya atau diskurs yang lebih substansial di dalam persoalan-persoalan politik Indonesia sekarang ini. Sebenarnya lebih tepat disebut sebagai political economy dari Indonesia gitu. Nah, misalnya begini, gagasan tentang Danantara, ya, itu apakah kita setuju dengan Prabowo atau tidak, itu adalah sesuatu yang sangat strategis yang harus ditengok secara sangat serius oleh bangsa Indonesia gitu. Dengan sebuah alasan bahwa pada tingkat global yang berlaku itu adalah mekanisme pasar gitu. Apalagi Anda kalau membaca laporan dari The Economist gitu pada bulan Maret ya, bulan Maret itu mengatakan the end of foreign aid. The end of foreign aid. Berakhirnya bantuan luar negeri. Jadi negara apakah dia sudah dewasa atau tidak dewasa dibiarkan kemudian untuk tumbuh sendiri, berjuang sendiri gitu. Di dalam arti tumbuh dan berjuang itu sebenarnya kasarnya adalah tanpa ada ya financial assistance, capital assistance to develop their own economic countries gitu. Nah, tanpa itu kan megap-megap semuanya. Iya. Gitu. Nah, di dalam konteks inilah saya melihat Danantara itu adalah sebuah solusi
yang muncul dari konsolidasi kapital pada tingkat domestik and not dependent from foreign aid gitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya harus menjadi salah satu list, salah satu daftar yang perlu didiskusikan lebih lanjut setelah misalnya sesuai dengan pertanyaan Anda, konsolidasi otoritas itu selesai gitu. Atau sebenarnya tidak perlu menunggu itu. Tidak perlu menunggu itu, beberapa kalangan misalnya sudah harus menganggap bahwa perdebatan yang berlangsung sekarang ini, perdebatan yang bersifat ecek-ecek ini, kita anggap tidak substansial dan harus muncul sebuah kalangan baru yang mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih serius gitu. Bro Fahri, Danantara dianggap sebagai sebuah instrumen untuk mengantisipasi the end of the foreign aid. Jadi ekonomi domestik, konsolidasi kapital untuk mengantisipasi ke depan. Tapi Bang Fahri mengatakan juga perlu konsolidasi. Ya, tetapi di dalam Danantara itu kan juga ada mantan-mantan presiden. Presiden Jokowi, Presiden SBY gitu. Nah, apakah ini tidak mengganggu proses konsolidasi sebetulnya? Saya kira tidak, karena mereka kan tidak di dalam posisi yang eksekutif ya, di dalam konteks ini. Kalau saya sih melihatnya ada wakil. Tentu misalnya Thaksin Shinawatra. Thaksin kita agak heran saja, kok ada di situ. Tetapi kemudian ada ekonom besar itu, Jeffrey Sachs. Ya, Jeffrey ya. Itu sebenarnya adalah jaminan ya bagi dunia internasional. Dan sebenarnya lebih tepat dikatakan jaminan di mata kaum kapitalis atau the owners of capital ya pada tingkat global tentang kesungguhan itu. Sebab begitu Jeffrey misalnya merasa gelo ya, lalu kemudian dia mundur, hancur itu. Danantara itu gitu di dalam konteks ini. Nah, jadi adanya misalnya SBY saya kira tidak didiskusikan ya. Maksud saya di dalam konteks politik yang riuh rendah sekarang ini. Yang ada adalah Jokowi gitu. Tetapi posisi dia kan saya nggak tahu posisinya apa ya di situ. Di Dewan Pembina lah. Ya, Dewan Pembina. Jadi bukan sesuatu yang mengambil keputusan gitu. Kendati pun ya, di situ akan menjadi sorotan positif dan negatif dan seterusnya gitu. Tapi maksud saya, ini kan saya mau menangkap semangat Anda ya. Mari kita move on gitu ya, bergerak kepada sesuatu yang lebih substansial itu tadi gitu. Nah, pertanyaannya kembali kepada ini. Danantara ini bagaimana hubungannya dengan penegakan demokrasi gitu. Jadi di sini ini kan sebenarnya kita sebut sebagai domestic capital consolidation ya. Sebagai dalam tulisan saya di Kompas itu pada bulan saya lupa, mungkin bulan Maret. Itu saya katakan sebagai substitusi dari hilangnya partners in development gitu. Yang selama ini itu membantu kita gitu. Nah, tetapi pada saat yang sama demokrasi kan harus ditegakkan gitu. Lalu yang kedua dan ini penting adalah ketika kemudian modal itu ya diinvestasikan khususnya misalnya di sektor ekstraktif, maka jangan ada tindakan-tindakan yang melawan gitu atau bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Nah, yang harus kita ingat adalah kasus Rempang kan. Nah, kasus Rempang ini udah dua konteksnya. Pertama adalah dananya datang dari luar gitu. Yang kedua gitu, paradoksnya adalah yang terlempar itu adalah masyarakat setempat gitu. Nah, jadi melalui Danantara kita berbicara kemudian tentang visi pembangunan yang manusiawi plus demokrasi gitu. Mestinya itu kita melompat ke sana gitu.
Tapi gini, ada juga satu problem dalam Danantara. Kalau kita berbicara dengan zilenial, dengan orang-orang anak-anak muda, problemnya adalah soal trust. Ya, betul. Ya, karena kan berbagai kejadian sebelumnya, mulai dari Jiwasraya, mulai dari Bumi Putra, mulai dari Ya, Asabri, betul. itu kan bagaimana trust itu kemudian Ya. tercederai. Betul. Sehingga ketika ada inisiatif soal Danantara dengan segala ikhtiarnya, Ya. meskipun harus diakui ada komunikasi yang buruk, Ya. kemudian trust itu menjadi belum sepenuhnya tumbuh gitu loh. Gimana? Ya, saya setuju itu. Saya setuju. Di dalam pengertian orang tetap saja, maksud saya membaca tulisan-tulisan yang banyak tentang Danantara itu jauh lebih banyak ya mengungkapkan ketidakpercayaannya daripada mereka percaya gitu dalam hal ini gitu. Nah di situ ya para pengelola Danantara yang kemudian harus memperlihatkannya, presiden khususnya ya di dalam konteks ini karena itu dianggap merupakan gagasan, ya kelanjutan gagasan dari sang ayah, Sumitro. yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Ya. gitu. Nah, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu memang pada 1951, ya di bawah Perdana Menteri Muhammad Natsir, itu membangun sebuah kebijakan namanya politik benteng, karena memang ya pada masa itu masyarakat Indonesia itu absen dari kelas industrialis gitu. Jadi state ya negara itu harus turut campur gitu. Turut campur di dalam konteks ini adalah untuk menciptakan ya kaum industrialis ya yang berasal dari Indonesia itu sendiri, dari rakyat Indonesia karena selama ini itu dimiliki atau di aktor utamanya adalah para orang asing ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, at least Kua Ide, ya, itu kita lihat sambungannya kepada Danantara. Nah, problemnya adalah pertanyaan Anda, apakah mereka percaya atau tidak? Rakyat percaya atau tidak, gitu. Nah, itu baik juga Anda tanyakan ke saya. Nanti kalau saya ketemu dengan mereka, akan saya tanyakan juga bagaimana caranya untuk supaya rakyat itu percaya. Yang dimaksudkan rakyat di dalam konteks Danantara ini adalah political community. Jadi mereka yang aware tentang nasib bangsa. Mereka yang well informed terhadap berbagai ya persoalan dan ada eagerness, ada keinginan tahuan mereka gitu. Yang kadang-kadang oleh pemerintah dianggap cerewet gitu. Padahal di dalam sistem demokrasi wajar. Itu sangat wajar. Iya. Gitu. Yang ada gitu. Iya. Salah satu kalau saya berbicara dengan political community yang tentunya berada di luar kekuasaan, salah satu yang di-challenge dari Danantara adalah soal good corporate governance. Yes. Ya, sebuah tata kelola yang sesuai dengan hukum. Nah, problemnya adalah ketika kita berbicara soal Danantara, CEO-nya itu adalah menteri. Ya, di mana dalam undang-undang kementerian itu dilarang menteri itu menjabat sebagai CEO atau menjabat sebagai komisaris gitu loh. Sehingga ada sebuah conflicting sebetulnya. Ada sebuah conflicting. Sehingga how to convince for the political community itu menjadi agak susah sebetulnya. Betul itu. Nah, apakah itu tidak sebenarnya dibenahi sebetulnya? Iya. Kalau menurut saya begini ya. Pertama sebaiknya CEO-nya itu Rosan ya. Rosan kan kawan kita juga ya. Malah dia naik haji bareng saya dulu tahun 2001. Itu sebaiknya memang harus memberikan penjelasan gitu. Dan sebaiknya juga untuk meyakinkan publik presiden turun tangan. Gitu di dalam konteks itu. Memang secara fungsional ya itu antara investasi dengan Danantara itu sangat dekat, gitu. Nah, tetapi Kua undang-undang, apakah itu relevan? Maksud saya bukan relevan. Apakah itu sejalan, gitu? Ini yang kemudian harus dijelaskan, gitu. Tapi jangan Anda tanya saya, karena saya bukan jubir di dalam konteks ini, gitu. Saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa ya diskusi kita itu harus move on. Tidak lagi soal ijazah, tidak lagi soal ide dan segala macam yang ada, gitu. Karena begini, yang saya lihat ya,
kalau misalnya Danantara ini mau kita pakai, maka pertanyaannya adalah gitu, apakah dengan Danantara itu sense of justice ya masyarakat di dalam konteks ya equal material distribution atau income distribution itu bisa berlangsung gitu. Karena kesan saya sebenarnya Danantara itu menjadi andalan utama ya untuk memperlihatkan atau digunakan sebagai sarana yang produktif menciptakan kekayaan. Gitu. Kekayaan apa? Kekayaan yang controlled by the state but must be distributed equally kepada masyarakat gitu. Nah, jadi narasi-narasi yang seperti ini yang kemudian harus kemudian dikembangkan gitu. Inilah sebuah ya dalam tanda petik lompatan kita bergerak lebih jauh gitu. Nah, channel ini menjadi sangat penting karena kemudian bisa didengar. Ya. Sama misalnya seperti Kompas gitu. Maka ya diskusi harus berlanjut gitu kepada persoalan-persoalan ini. Misalnya begini ya, tadi saya katakan yang tadi itu hanya pentilan-pentilan saja ya. Tetapi yang esensinya dari politik kita sekarang ini adalah menciptakan sense of justice gitu ya. Di tengah-tengah dilema ya, di mana kemunculan mereka yang memegang modal secara besar-besaran pada tingkat dalam negeri. Dan mereka itu adalah ya too big to fail. Too big to fail. Ya. Mereka adalah ya pemegang-pemegang modal besar, warga negara Indonesia, punya hak politik yang sama, tetapi kemudian material resources yang mereka miliki Luar biasa. itu luar biasa dan terus terang ya berpotensi mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Dan itu yang menjadi shadow state. Bisa seperti itu ya. Bisa kemudian kita lihat bahwa negara tidak bisa menghindari gitu kebesaran kekuasaan material yang mereka miliki gitu. Inilah dilema kita dan inilah substansi dari politik kita yang saya katakan. Jadi yang tadi itu pentilan-pentilan saja gitu. Itu adalah substansi gitu. Di tengah-tengah situasi di mana kelas menengah kayak kita ini, kita kelas menengah, mungkin upper middle class, kita bagian dari upper middle class. Ciri-ciri dari upper middle class itu punya kesempatan untuk diskusi kayak gini. Kalau misalnya lower middle class, itu mereka harus warung kerja. Kopi. Harus kerja segala macam, udah capek, udah nggak punya kesempatan untuk merenung. Nah, apa yang disebut dengan middle class itu mengalami declining. Bukan hanya dalam peran, tapi juga dalam jumlah. Gitu. Maka, distribusi kekayaan yang dalam konteks politik itu adalah distribusi otoritas politik, itu makin lama makin timpang. Gitu. Nah, disinilah misalnya Presiden Prabowo harus melihat dengan jelas. Gitu. Jadi ada gerakan-gerakan seperti yang dilakukan. Dulu pernah saya sampaikan kepada Anda di satu meja ya, tentang Rocky Gerung. Itu jauh hari sebelumnya. Ketika Rocky Gerung masih tidak disukai ya waktu itu. Sekarang yang dilakukan oleh Said Didu. Gitu. Said Didu itu he is alone. Sekarang ini. Berjuang ya untuk mengingatkan dampak ya yang tidak baik dari penguasaan modal yang begitu besar yang bersifat ekspansif gitu. Dan ingat, ini kemudian harus kita kaitkan dengan disertasi Sartono Kartodirjo. The Passion Revolt in Banten. Pada akhir abad ke-19 gitu. Yang ada ketika kemudian seluruh wilayah di Banten itu telah menjadi asing di dalam pengalaman kolektif masyarakatnya gitu.
Nah, seseorang yang bernama Said Didu secara kontinu terus-menerus Teriak. muncul di sana, yang buat kita ya sebagai orang yang aware di dalam konteks ini bisa mengatakan itu adalah isyarat dari adanya himbauan tentang sense of justice gitu. Tapi sekali lagi saya katakan negara ya tidak terlalu bisa menghindari pengaruh dari mereka ini. Ya. Itu too big to fail. Oke. Kalau mereka dipukul, ya itu, maka kemudian yang berbahaya adalah, at least secara teoritis, perekonomian as a Goncang. whole. Gitu. Nah, inilah sebenarnya ya, the substance of political problem in Indonesia today. Oke. Tadi Bang Padi menyebut sebuah entitas bisnis lah sebenarnya. Ya. Entitas bisnis yang menguasai kapital begitu besar, Betul, ya. yang too big to fail. Kalau Ya. itu di shock tuh bisa menimbulkan Betul. kegoncangan. Ya. Pendekatan atau strategi seperti apa sebetulnya pemerintahan baru ini menghandle bisnis community yang terlanjur sebetulnya Betul. menguasai kapital begitu besar. Iya. Ya kasusnya yang diadvokasi oleh Said Didu Iya. di kasus PIK 2 Iya. itu kan diadvokasi dan kemudian ya apakah itu menciptakan sense of justice juga tidak. Pertanyaan adalah bagaimana nih negara ini harus menghandle bisnis community yang begitu besar sebetulnya. Iya. Nah, ini kita kembali kepada beberapa kali ya headline dari Kompas itu tadi. Penegakan hukum. Right. Ya. Jadi mereka itu tadi sudah saya katakan mereka berhak ya. Semua orang berhak kaya gitu. Ya. Cuma kita saja yang tidak beruntung atau misalnya kita beruntung tidak kaya gitu. Bisa kita balik seperti itu ya. Nah, lalu kemudian namanya juga modal, maka secara natural mereka harus melakukan ekspansi gitu. Harus melakukan ekspansi. Persoalannya adalah ekspansi itu sesuai dengan hukum atau tidak. Apakah muncul aktor-aktor non-hukum yang memperlancar proses ekspansi dari modal ini gitu. Nah, headline Kompas itu mengatakan kan banyak sekali muncul organisasi-organisasi ya yang kemudian ikut nimbrung untuk memperlancar ekspansi modal itu tanpa dasar hukum yang kuat gitu. Nah, jadi mudah setidak-tidaknya secara normatif bangun kekuatan dia penegak hukum yang kuat seperti polisi, kejaksaan dan seterusnya gitu. Dan tentara gitu. Tentara sekarang ini kan juga dalam keadaan dilema ya, terjadi pada hari-hari ini gitu. Ini yang kemudian harus dilakukan. Nah, menurut saya Presiden gitu. Presiden Prabowo mestinya sangat paham tentang ini gitu. Tapi apakah kembali kalau kepada Herbert Fate itu tadi, apakah ya dia sedang menyusun ya sudah membentuk ya strategi untuk menciptakan ya his own political format gitu yang menjadi signature dari dia gitu. Nah, kenapa kita katakan begitu? Karena berkali-kali saya katakan Prabowo itu adalah anggota dari cosmopolitan superculture gitu. Dia membaca gitu. Ya, intelektual. Malah kalau si ini kan kriteria yang dibuat oleh Herbert Fate ya dalam disertasinya itu The Decline of Constitutional Democracy. Itu apa yang disebut dengan administrators berhadapan dengan kaum solidarity makers. Itu tadi, yang administrators itu salah satunya adalah penguasaan terhadap bahasa asing. Nah, Prabowo jelas sekali penguasaannya ya. Lancar yang kadang-kadang terus terang membuat kita senang juga ya ketika dia berhadapan dengan tokoh-tokoh lain pada tingkat global gitu. Artinya kita tidak merasa malu gitu. Nah, bacaannya juga kuat. Tiap dia pergi keluar kota, maksud saya keluar negeri gitu, selalu ada foto dia belanja buku gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya dia pada dasarnya bisa dibuat sebagai tokoh yang bersifat dialogis gitu.
Oke. Sebetulnya kan kalau dilihat secara teoretik ya, ketika 82% parlemen itu sudah di under control Prabowo, Ya, kan hampir semua ketua umum partai politik ada di kabinet, betul. Ya, kecuali Nasdem dan PDIP. ya, Itu kan fully under control gitu loh. betul. Artinya kan langkah-langkah untuk melakukan konsolidasi kekuasaan kan sebenarnya tidak terlalu susah sebetulnya. Bagi dia ya. Bagi dia, theoretically ya. Iya. Tapi 6 bulan kita lihat ya masih banyak artificial politik yang kemudian Iya, muncul ke betul. permukaan. Betul. Nah, itu tadi gambaran as if gitu ya, presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo itu masih punya pengaruh gitu. Yang ada gitu. Nah, sehingga kemudian kita terlibat, sekali lagi saya katakan, kita dikunci di situ. Dikunci di dalam menciptakan wacana-wacana yang lebih produktif terhadap Indonesia, terhadap demokrasi dan segala macam gitu. Ya. Misalnya begini, saya pernah mengusulkan, mudah-mudahan ini didengar ya, seluruh fakultas hukum se-Indonesia itu melakukan penelitian tentang hasil keputusan MK yang menurunkan umur usia kelayakan untuk menjadi presiden dan wakil presiden gitu. Misalnya, itu kan sangat menarik, tetapi sekaligus juga fundamental gitu di dalam konteks ini. Daripada kemudian mencari ijazah kan, gitu. Palsu atau tidak dan seterusnya gitu. Walaupun itu terus terang hiburan. Iya. Hiburan lepas senja ya. Betul. Gitu. Dari segi hukum ya, dari segi konstitusi. Misalnya begini, sudah pernah saya sampaikan kepada Anda itu, bahwa yang harus sangat taat kepada konstitusi itu adalah elit sendiri. Gitu. Elit di dalam pengertian mereka yang memegang otoritas kekuasaan. Gitu. For the time being, kita lihat, bukan for the time being lagi. Mega lah, ya. Mega maksud saya, Mbak Megawati, satu-satunya yang mengingatkan tentang ketaatan kepada konstitusi. Makanya saya tulis di Kompas, Megawati sebagai orang terkuat di dunia itu, gitu. Sebagai apresiasi kita kepada dia. Andai kata misalnya gagasan 3 periode itu lolos, Prabowo nggak jadi presiden sekarang, gitu. Jadi Mega itu peranannya cukup besar secara usaha dia mempertahankan konstitusi itu tadi, gitu. Cuman lolosnya kemudian pada konteks MK itu tadi gitu. Iya. Nah, jadi penempatan orang pada MK dan segala macam itu harus merupakan penempatan yang murni profesional, bukan politis. Gitu. Jadi orang-orang yang masuk ke MK dan segala macam itu betul-betul orang-orang yang berintegritas gitu. Oke. Bang Fahri, jadi saya ngobrol lama dengan Sukidi waktu datang ke sini ya. Monggo. Beliau merujuk pada artikelnya Buya Syafi'i Ma'arif yang ada di Kompas beberapa tahun lalu. Yang Buya mengatakan kerusakan bangsa ini sudah terlampau parah. Betul. Dan Sukidi mengamini dan mengatakan makin parah. Bahkan dalam esainya di Kompas, Sukidi mengatakan hope for the best, prepare for the worst. Iya, betul. Itu yang harus kemudian terjadi gitu. Nah, kalau Bang Fahri setuju bahwa tingkat kerusakan bangsa ini dan demikian parah, sektor hukum parah, jual beli. Di kalangan intelektual ada pelacuran intelektual yang terjadi. Di politik juga terjadi politik transaksional. Ya, sementara di dunia global sudah terjadi tatanan itu. Pertanyaan saya adalah dari mana sebetulnya masalah ini mau dibenahi? Itu salah satunya menurut saya adalah any political parties itu harus mempunyai ideologi, gitu. Karena yang berlangsung sekarang ini kan deideologisasi, yang kemudian mereka itu pembunuhan ideologi itu berlangsung pada awal Orde Baru, gitu. Yang membunuh itu adalah kaum teknokrat, gitu. Karena mereka menganggap ideologi yang dimiliki oleh partai-partai politik itu
itu sama sekali tidak punya arti karena rakyat tetap lapar. Ya. Gitu. Jadi yang harus ditekankan itu adalah sebuah program oriented. Saya ingat itu tulisan dari Emil Salim. Sambil mengkritik partai-partai politik yang tidak bisa bekerja secara sistematis. Dalam pengertian, mereka bukanlah kaum teknokrat. Gitu. Nah, sebagai akibatnya tidak ada filter lagi untuk mereka melakukan aliansi atau realiansi atau sebaliknya dialiansi gitu. Sekarang kan yang seperti Anda katakan ya pragmatis saja siapa yang menang kemudian semuanya gabung gitu. Nah, sebagai akibatnya patokan ya untuk memberikan evaluasi yang bersifat substansial terhadap any political action, any political decision, any political policy itu tidak ada. Tidak ada sama sekali gitu. Nah, jadi itu harus didorong gitu. Partai-partai politik mana pikiran lu? Mana mimpi lu? Gitu tentang masa depan Indonesia. Lalu kemudian apa dasar pikiran lu? Sekarang kan tidak perlu sama sekali. Tidak perlu. Dan saya masih ingat, Anda mengingatkan saya dalam pembicaraan sebelumnya itu tentang undang-undang presiden. Undang-undang presiden, iya. Ya, supaya kemudian presiden itu bisa dibatasi kekuasaannya. Lalu kemudian juga presiden yang mau turun 3 bulan lagi apakah layak secara etis mengambil keputusan atau tidak. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan membangun ideologi tadi. Sekarang tidak ada. Tidak ada ideologi. Ya, tidak ada ideologi. Tapi Daniel Bell juga mengatakan the end of ideology. The end of ideology. Ya, itu dia. Maksud saya, Orde Baru itu diinspirasi oleh Daniel Bell itu. Gitu. The end of ideology. Gitu. Maksudnya itu kan sebenarnya adalah ideologi yang bersifat Marxis. Ya. Ideologi yang bersifat sosialis. Yang dianggap itu tidak, tidak praktikal di dalam memberikan nasi. Gitu. Nah, kata nasi ini itu adalah tulisan dari Michael Vatikiotis di dalam buku dia tentang Indonesia itu. Jadi dia katakan Soekarno gave his people speeches. Soeharto give his people rice. Lebih efektif ya? Iya, jadi begitu kemudian orang kenyang, maka bisa yang lain lagi gitu, yang ada gitu. Nah, mana yang benar? Kita nggak tahu. Ya. Tetapi yang kita tahu adalah tidak ada lagi gagasan dasar. Tidak ada gagasan dasar. Ada gitu. Political party without ideologi Yeah. itu yang sedang terjadi sekarang. Yeah. Ada juga sinisme yang mengatakan sebenarnya apa bedanya partai politik dengan perusahaan pengerah politisi? Jadi seorang chairman dari political party, dia mobilize semuanya politisi ke DPRD, ke hakim konstitusi, ke BPK, ke komisaris, ke menteri, kepala daerah, dan dia menempatkan sebagai chief executive officer of the political party. Iya, betul. You are right. Iya. Jadi inilah hal-hal the further erosion of ideology in Indonesia gitu. Nah, sekarang begini, daripada kita membicarakan itu sambil tertawa sinis sekarang kita berpikir untuk SBY. SBY kan pemikir. Yes. Saya pernah ke rumah dia itu tahun 2000 tapi. Buku dia di perpustakaan itu ada 5.000. 5.000 buku. Sampai saya tanya kepada ini. Saya bilang dulu dia Mas gitu dan belum pakai SBY gitu. Mas, apakah setiap jenderal itu punya buku sebanyak ini gitu? Oh enggak, kata dia. Oke. Nah, sekarang apa pikiran dari partai yang didirikan itu? Demokrat. Yes. Kita tantang dia. Yang kedua, dan ini yang sudah pasti maksud saya masih ada lah. Itu PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu masih ada. Nah, sekarang Golkar. Gitu. Kenapa ketawa? Golkar itu adalah gagasan tentang modernisme. Gitu.
Apakah mereka pernah menggaung itu? Lagi tidak ada sama sekali kan. Apalagi PKS gitu. PKS setelah itu partai lupa. Papan. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. PKB. PKB. Gitu. Dulu dari Muhaimin itu ada, saya dengar gagasan bagus. Masih waktu itu ada Kiai Abdurrahman Wahid ya sebagai ketua umum atau yang paling berpengaruh gitu. Bahwa partai PKB itu sebagai sebuah wahana ya bagi menciptakan sebuah kesadaran yang eksklusif gitu dan seterusnya gitu. Nah sekarang tinggal Anda ya itu menuntut mereka. Iya. Mana? Untuk bersuara ya. Untuk bersuara sesuai dengan itu tadi gitu. Oke. Karena menurut Ciidi, siapa sosiolog terkenal itu? Sosiolog di mana tuh? Amerika lah, tentang ideologi itu. Ideologi, oke. Nanti saya ingat. Iya. Ya. Nah, ideologi itu sebenarnya adalah vehicle, ya, wahana untuk melakukan evaluasi, gitu. Evaluasi ideal tentang ya dunia sekitarnya, gitu. Ini kan tidak ada semuanya kan, asal masuk dan ketika kemudian dia bilang bikin koalisi permanen, gitu ya. Belum apa-apa sudah bikin koalisi permanen untuk presiden berikutnya. 2029. Gitu. Di mana kekuatan evaluasi itu, gitu. Ketika mereka tiba-tiba setuju saja, gitu. Dan seterusnya, gitu. Nah, bangsa Indonesia as a whole, ya pasca MK itu memang betul-betul mengalami krisis kecerdasan. Krisis kecerdasan. Iya, krisis kecerdasan gitu. Bang. Tiba-tiba kita menerima begitu saja keadaan yang ada gitu. Lalu kemudian surat-surat kabar atau media TV dan segala macam berusaha kemudian mematut-matutkan gitu. Membuat berita-berita yang ngepas gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Political party ada problem. Ya. Apakah ini dengan kemunculannya digital demokrasi, di mana semua orang bersuara lewat platformnya masing-masing, apakah pada satu sisi nanti bisa terjadi di end political party? Ya. Ini nggak bisa gue jawab. tapi beginilah, bahwa yang muncul memang gini dengan digital ini ya. Dulu itu posisi ya supaya langsung posisi saya sangat istimewa. Kalau saya mau punya pikiran, saya menulis. Yes. Saya kirim ke Kompas, gitu. Orang kemudian membaca. Lalu kemudian saya diundang ke TV untuk menyampaikan pikiran-pikiran ya. Before ya digital era, gitu. Nah sekarang orang nggak perlu seperti itu lagi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ada demokratisasi media, ya, kesempatan gitu untuk ngomong gitu. Nah, tetapi problemnya adalah kemudian yang Anda katakan tadi, yang muncul bukan voice gitu ya. Tapi noise. Voice itu ini saya ingat lagu yang diajarkan kepada anak SD di Australia. We are one, but we are many, and for all the land we come to share. We share our dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. Tapi harus kita ganti. I am, Indonesian. you are, we are Indonesian. Voice itu. Jadi bukan lawannya voice tadi apa? Noise. Ya? Nah, yang muncul adalah noise. Dan ini yang saya agak ngeri ya. Kata-kata kasar. Tanpa malu. Dan itu terjadi yang saya lihat di Aceh. Yes. Gitu. Malah anak-anak perempuan ngomong sampai kemudian saya bertanya, apakah mereka seperti ini? Di dalam bahasa Aceh. Gitu. Sesuatu yang unimaginable itu terjadi gitu. Nah, apalagi pada
ya, bukan apalagi Iya, maksud iya, saya. iya, iya. Hal yang sama mungkin juga terjadi Di politik nasional ya. di politik nasional gitu. Bicara aja mereka itu gitu. Karena mereka memang tidak perlu lagi TV, tidak perlu apa segala Ya, macam. ya. Saya bisa gitu. Hmm. Nah, jadi pasar dari ide itu semakin digaduhkan gitu. Diramaikan tetapi sekaligus digaduhkan oleh situasi-situasi ini di dalam keadaan literasi yang sangat terbatas dari masyarakat kita gitu. Karena itu hiburan menjadi sangat penting gitu. Jadi ijazah hiburan aja lah ya. Iya, betul. Selain Danantara, Ya. Bang Fahri, ada satu lagi agenda besar dari pemerintahan Presiden Prabowo. Itu adalah Koperasi Merah Putih. Ya. Yang kemudian akan dibangun di 80.000 koperasi gitu. Dan masing-masing koperasi didanai dengan 5 miliar rupiah gitu. Ya. Gimana, kalau mengikuti isu itu, Bang Fahri melihat gagasan yang top down Ya. terhadap Saya koperasi, baru mau mengatakan itu gitu. bukan dari bawah. Ya. Jadi begini, saya mau menceritakan pengalaman saya ya. Saya ketika baru masuk LP3IS itu ditempatkan, kira-kira begini mereka mau mengatakan, para senior saya ya. Apakah Daom Raharjo, apakah Ismit Haddad, segala macam. Katanya, lu jangan merasa pinter ya, tanpa lu tahu bagaimana rakyat sebenarnya. Jadi saya dikirim ke Jeporo. Jepara. Yes. 7778. Mengembangkan industri ukir-ukiran. Gitu. Nah, yang saya lakukan adalah kemudian membentuk kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini, usaha. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Saya bikin mungkin sekitar 8 kelompok. Yang saya datangin mereka malam-malam gitu. Saya baru tahu waktu siang saya datang, itu ternyata kuburan semua. Itu di tahunan. Iya, iya. Ya. Desa tahunan. Jadi sekitar keluar dari Jepara sedikit itu. Nah setelah itu saya ngelihat statistik. Di mana ya pengusaha ukir Jepara itu secara time series itu rontok semua, makin berkurang segala macam, lalu kemudian diambil alih oleh orang-orang di Semarang dan seterusnya gitu. Nah jadi kemudian saya bikinlah pertemuan di DPRD, saya pidato di situ, didukung oleh Pemda, Perindustrian dan Koperasi waktu itu. Dan saya katakan kalau ini kita tidak tolong, gitu, maka daerah Kartini kehilangan identitasnya. Gitu. Nah, kata kemudian Koperasi mengatakan, Koperasi lalu kemudian ada perusahaan kayu negara itu. Oke, katanya kami kasih karena mahal kayu-kayu jati itu. Semua dilelang di Semarang. Nah, kalau dilelang di Semarang, maka yang membeli adalah yang punya modal gitu. Itu yang kemudian harus ada kebijakan khusus buat pengusaha Jepara. Kata ini kehutanan ya, perhutani. Kata perhutani, oke, kami kasih, tapi kami kasih kepada koperasi gitu. Saya katakan boleh gitu. Karena saya sudah membentuk itu kelompok-kelompok koperasi itu. Koperasinya memang sudah ada di tahunan, berkelompoklah mereka. Gitu. Nah, ketika saya tinggal ya next 2 or 5 years, mereka sudah mengekspor hasilnya itu ke Amerika. Jadi saya ingat sekali, ketika saya kembali itu Pak Arifin mengatakan, pengalaman saya di California, dia bilang gitu, pengalaman saya di mana di negara-negara barat, artinya mereka sudah berkelana di sana dari sebuah daerah yang namanya tahunan, desa yang namanya tahunan itu gitu. Nah jadi koperasi itu harus punya akar. Tidak bersifat top down dan tidak bersifat seketika gitu. Kalau boleh misalnya saya sampaikan saran gitu. Nah kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi itu adalah sama dengan KUD dulu gitu. KUD itu apa? Koperasi unit desa. Desa gitu. Yang nggak jadi apa-apa. Saya nggak tahu masih ada nggak ya sekarang? Ya ada pelang-pelangnya. Pelang-pelangnya ya.
Nah, jadi mungkin yang perlu disiapkan itu adalah landasan sosialnya, gitu. Landasan sosialnya itu bagi keterampilan mereka melakukan aksi-aksi koperasi, karena itu kan sebenarnya demokrasi. Iya. Mereka harus memutuskan sendiri, memilih pemimpin sendiri, membuat anggaran dasar sendiri, lalu kemudian membagi hasil dari usaha koperasi itu sendiri, gitu. Nah, Menteri Koperasinya siapa sekarang ya? Itu Budi Ari. Budi Ari ya. Mudah-mudahan dia dengar ini tentang ini, gitu. Iya. Oke. Terakhir. Ya, bagus sekali. Pak Ari. Ya. Indonesia 2045 ya. Tinggal berapa tahun lagi? 20 tahun 20 tahun lagi. Iya. Apa mimpinya Bang Fahri soal ketika bangsa ini berusia 100 tahun nanti? Iya. Sebenarnya kalau ini kan mimpi kita itu sebuah masyarakat ya yang kelas menengahnya itu semakin mendominasi ya struktur demografis yang ada gitu. Nah, kenapa begitu? Karena inilah yang menjadi dasar tegaknya demokrasi. Gitu. Jadi orang-orang kaya it's okay. Gitu ya. Kelas menengah harus naik. Ya, kelas menengah itu harus naik gitu. Nah, sekarang misalnya pertanyaan Anda itu kalau misalnya dioperasionalisasikan, maka yang muncul adalah pertanyaan berikutnya, apakah makan siang gratis itu gitu itu akan punya dampak konstruktif bagi munculnya generasi-generasi yang siap ya 100 tahun bagi 100 tahun kemerdekaan kita gitu. Karena selama ini kan pemain-pemain kita, pemain bola itu kan selalu kesukaran kan. Gitu. Kemarin itu saya makan nasi gitu. Makan nasi dengan ikan asin. Karena sudah lama nggak makan ikan asin itu. Pakai sambal gitu. Makin lama kok makin enak gitu. Terus sambil saya katakan kepada istri, saya bilang ini kali ya pemain bola kita. Karena dengan itu sudah cukup gitu. Iya. Sebenarnya yang dibutuhkan gizi berlebih gitu. Nah, jadi bisa saja program makan siang gratis itu menjadi fondasi. Itu menjadi salah satu fondasi gitu. Gizi ya dalam konteks ini. Nah, Profesor Bustanul Arifin, saya ingat sekali dia menulis di Kompas, itu sekitar 5 tahun yang lalu tentang pentingnya gizi, dia orang IPB, bagi pembangunan gitu. Sampai saya katakan, wah itu Inul, panggilannya Inul. Inul, itu bagus sekali gagasan Anda. Nggak ada yang memikirkan sampai ke situ gitu. Soal gizi gitu. Nah ini yang diperlukan gitu. Yang kedua, ini yang saya sampaikan kepada Menteri Bappenas dulu ya, tentang perencanaan pembangunan. Dengan sebuah pertanyaan gitu. Pertanyaannya, kenapa bisa lahir Soekarno? Kenapa bisa lahir Hatta? Gitu. Itu pertanyaan justru pada masa kolonial, di mana gizi kurang. Kan gitu. Dan kalau kita mau ekstrim, kenapa bisa lahir Marsina? Yang dahsyat itu. Gitu ya. Kenapa bisa lahir Wiji Tukul? Berani melawan. Berani melawan gitu. Dalam situasi yang semacam itu gitu. Nah jadi strategi pembangunan itu juga harus melihat faktor historis. Gitu. Jadi biografi dari each of us itu harus diteliti. Kenapa itu bisa lahir? Gitu. Di dalam konteks itu. Jadi kalau kita membuat standarisasi tadi ya mungkin tidak keren tampilnya gitu. Kita harus menciptakan suasana bagaimana Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir dan segala macam bisa lahir pada masa lalu gitu. Negara lah yang kemudian menciptakan itu gitu. Ini bisa menurut saya direncanakan gitu. Jadi kelas menengah tadi yang lebih tumbuh gitu. Lalu kemudian strategi pembangunan yang bersifat itu tadi
dengan memperhatikan sejarah pribadi Oke. dari orang-orang gitu. Kalau sebagai pemikir sosial yang sangat mendalami Indonesia, tahu akar Indonesia, masalah apa sih kalau Bang Fahri melihat Indonesia ini tidak bisa melaju sepesat katakanlah dengan negara-negara? Apa sebenarnya akar masalahnya sebenarnya? Budaya kita gitu. Feodal? Iya. Bukan, feodalnya hancur. Jadi, oke, saya mau balik kepada sejarah Eropa ya. Itu kan pergantian antara feodalisme ke kapitalisme itu berlangsung dengan sangat produktif. Lama. Sangat produktif itu. Nah, kita itu feodalisme hancur, tetapi tidak digantikan oleh sebuah the genuine capitalism. Gitu. Kapitalisme yang genuine. Karena kita itu merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Dan kita memerlukan orang-orang besar, ya. Orang-orang yang dikagumi untuk tampil. Itulah Soekarno. Maka, ya, begitu kemudian orang besar itu tampil, maka kemudian, ya, gagasan-gagasan yang dia tampilkan itu bukan gagasan-gagasan yang bersifat praktis memecahkan masalah-masalah struktural, melainkan impian untuk melenyapkan panggung-panggung akar-akar budaya di masa lalu gitu. Jadi membangun dunia baru kembali. Itulah yang ingin dilakukan oleh Soekarno. Sebagai akibatnya feodalisme hilang, gitu ya. Tidak mentok langsung dengan kapitalisme. Itulah yang berlangsung di mana-mana, termasuk di Turki. Turki itu di masa sebelum Atatürk muncul, itu dia pinjam uang banyak sekali, gitu. Tetapi bukan untuk ya diinvestasikan di sektor-sektor produktif, melainkan di sektor militer dan kemegahan, gitu. Sementara Eropa itu sangat menghemat, setiap sen uangnya itu harus kembali di dalam konteks produktivitas, gitu. Ini tak ada di dalam sejarah kita, gitu. Jadi feodalisme itu hancur, gitu. Tetapi kemudian penggantinya itu tidak keren. Kita muncul dengan gagasan-gagasan yang harus merontokkan keseluruhannya, tetapi tetap bersifat setengah-setengah. Inilah yang kemudian kita warisi. Gitu. Di samping hal yang bersifat teknikal, jumlah kita sangat banyak. Penduduk kita kan. Sekarang ini 280 juta penduduk Indonesia. Siapa itu? Roma. Oke ya? Oke, menarik. Yeah. Last question, Pak. Yang paling Bapak khawatirkan apa terhadap Indonesia ini? Demokrasi hilang. Itu sangat mengkhawatirkan. Oke. Karena demokrasi hilang itu tidak memberikan kesempatan kepada Budiman untuk tampil. Gitu. Benar, saya katakan itu. Demokrasi hilang menjadi kekhawatiran. Iya. Oke, Ya, Bang Fahri, makasih ya. Sangat penuh dengan daging di tengah politik yang makin gaduh dan hampa. Bang Fahri Ali mengajak kita untuk tidak hanya membaca peristiwa, tapi membaca lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi ketika politik kehilangan mimpi dan muncul kekuasaan tanpa arah. Yang harus kita lihat adalah kita merefleksikan diri kita sendiri apa yang sedang terjadi. Thank you, Pak Fahri. Ya.